semangat, antusiasme menonton Betul. debat perdana Capres ini tidak hanya dirasakan di kantor KPU dan juga di studio kita malam hari ini. Iya, Tuti. Bayu. Tapi juga sangat terasa di beberapa lokasi, terutama ketika para relawan paslon ini menggelar nobar. Wah, seru pastinya. Kita cek ke sana. Oke. Yang pertama sudah ada rekan kami Zinedine Duhan langsung dari Rumah Cemara Menteng. Silakan Duhan. Putri dan juga pemirsa, benar sekali tadi kita sama-sama menyaksikan debat perdana calon presiden yang akan berlaga di Pilpres tahun 2024. Ketiga calon presiden tadi sudah melontarkan gagasan, saling melontarkan pertanyaan dan saling menjawab pertanyaan satu sama lain. Tadi juga di sini yang menonton memang sempat bersorak dalam beberapa statement dari para calon presiden yang nantinya akan berlaga di tahun 2024. Nah, untuk bertanya lebih lanjut ini mengenai pendapat dari tim pemenangan nasional Ganjar Mahfud, ini kita akan langsung bertanya kepada Bang Bani Raja Manalu selaku jubir TPN Ganjar Mahfud. Bang, tadi dari ketiga pasangan calon ini Anies Baswedan dan Prabowo Subianto ini saling serang terus, namun Ganjar Pranowo tampaknya hari ini santai sekali, tenang sekali dan jauh dari serangan-serangan ini. Bagaimana pendapat dari TPN? Ya, Mas Ganjar bisa setenang itu dan sekeren itu karena memang aslinya dia begitu. Dia asik tapi bukan so asik. Jadi aslinya bahwa dia menguasai substansi. Dan hari ini kita melihat bahwa dari perdebatan yang terjadi, kita bisa melihat bahwa Ganjar Pranowo itu memberi bukti, bukan cuma omong doang, bukan cuma janji doang. Pembahasan yang ada baik dari panelis maupun mereka yang saling lempar pertanyaan dan merespon, ketahuan bahwa Mas Ganjar punya tiga hal. Yang pertama, dia punya kecerdasan. Yang kedua, dia sangat energik. Dan yang ketiga, ketahuan bahwa dia punya integritas. Poin yang ketiga ini sangat penting, integritas. Apa yang dia lakukan selama memerintah 10 tahun di Jawa Tengah, itu adalah bukti bahwa ketiga poin ini ada. Nggak mungkin bisa memimpin dengan baik, nggak mungkin bisa belusukan dengan baik kalau tidak energik, tidak sehat secara fisik. Dan hari ini kita bisa juga buktikan bagaimana Mas Ganjar memulai statement pertama bahwa dia memulai kampanye dari ujung timur Indonesia, Pak Mahfud memulai dari ujung barat Indonesia, dan mereka menunjukkan bahwa mereka layak untuk disebut sebagai yang melanjutkan Jokowi, karena kita rindu dengan proses belusukan yang ditunjukkan oleh Jokowi. Belusukan itu terjadi oleh Ganjar di Indonesia Timur, oleh Mahfud di Indonesia Barat, dan poinnya ketika mereka mendengar apa yang menjadi aspirasi publik, aspirasi rakyat, mereka mendengar langsung keluhan-keluhan, itulah yang akan menjadi catatan bagi mereka. Oh, ternyata ini yang dibutuhkan. Ini namanya kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi, bukan kemudian tiba-tiba kita seolah-olah sok tahu, inilah yang kalian butuhkan, inilah yang kalian butuhkan. Nyatanya setelah kita mendengarkan, nggak terlalu yang wow banget ternyata yang diminta oleh masyarakat. Kayak yang di Papua, tolong kami kasih fasilitas kesehatan. Inilah yang akan menjadi janji. Bagaimana ada 60.000 fasilitas kesehatan di setiap desa yang membutuhkan. Ini janji dari Ganjar Mahfud. Dan saya yakin siapapun yang menonton debat malam ini, selama dia bukakan hati nuraninya, dibukakan alam pikirnya dan juga alam hatinya, maka dia akan mengakui bahwa Ganjar Mahfud adalah pasangan yang terbaik. Ganjar menunjukkan kelas malam ini. Siapapun dia, bukan karena saya jubir TPN, tapi saya yakin semua pengamat. Duduk. Guys. Mas Ganjar, ini kan saya menyampaikan terima kasih pada KPU sudah menyelenggarakan debat pertama. Saya kira untuk pertama kali ini para pemilih mendapatkan preferensi dari cara berpikir apa yang ada di konsep atau visi misi masing-masing. Mudah-mudahan cukup bisa mengedukasi dan masih ada debat-debat yang lain. Kita harapkan masyarakat akan bisa mengikuti terus-menerus. Mas Ganjar kalau terpilih yakin bakal meloloskan undang-undang perampasan aset? Insya Allah. Mas, ada evaluasi Mas untuk buat selanjutnya dari debat hari ini, Mas? Iya, tanya jawabnya lebih banyak. Durasi kurang berarti ya? Iya, menurut saya. Mas Ganjar Bukan durasi, ruang tanya jawabnya yang lebih banyak sehingga kata debatnya akan lebih
bisa menunjukkan apa yang menjadi pikiran, refleksi, jawaban spontan karena itu menunjukkan sikap. Mas Ganjar, apakah optimistis debat ini akan Kenapa? Ganjar puas dengan putusan dengan jawaban soal intervensi. Oh, ini bukan cerita puas atau tidak puas. Cara saya mengetahui dan publik mengetahui apa yang ada dalam pikiran dan sikap seseorang, itu aja. Cukup itu Mas jawabannya Mas. Oh, buat saya cukup. Tinggal publik melihat karena yang akan menilai publik. Makasih ya. Terima kasih Mas Ganjar. Oke, baik, terima kasih. Jangan dorong.